Aku dikhianati saat mertuaku memposting foto akad siri suamiku. Tapi aku tenang menyimpan screenshot, mutasi transfer, dan chat asli sebelum semua terbongkar di grup keluarga. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Kalau teman-teman percaya bahwa menantu yang diam belum tentu kalah, bantu tekan like dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus mengikuti kisah perempuan yang tidak membalas dengan emosi, tapi menang dengan bukti dan martabat. Aku melihat foto itu pukul 6:12 pagi. Saat air di panci baru mulai mendidih dan seragam kerja suamiku masih tergantung di kursi makan. Foto itu muncul di story Instagram mertuaku. Suamiku, Reza, duduk memakai baju koko putih. Di sampingnya ada Vina, perempuan yang selama ini disebut Bu Ramlah sebagai teman kerja biasa. Mereka duduk di depan meja kecil berisi bunga melati, cincin emas, dan amplop mahar. Di belakang mereka, Bu Ramlah tersenyum lebar sambil mengangkat 2 jari. Tulisan di story itu menusuk lebih tajam daripada pisau dapur yang sedang kupegang. Akhirnya anakku dapat istri yang pantas. Yang lama boleh belajar ikhlas. Aku tidak berteriak. Aku tidak membanting ponsel. Aku tidak menelepon Reza berkali-kali seperti perempuan yang kehilangan arah. Aku hanya menekan tombol screenshot. Lalu satu lagi. Lalu screen recording. Aku perbesar wajah Reza. Aku perbesar cincin di tangan Vina. Aku perbesar amplop mahar yang tertulis, "Untuk Vina, awal baru kita." Tanganku dingin. Dadaku seperti diisi batu. Tapi pikiranku justru pelan-pelan menjadi jernih. Namaku Aluna. Aku istri sah Reza selama 5 tahun. Kami menikah di Solo, di rumah orang tuaku, dengan buku nikah resmi, saksi lengkap, dan restu yang dulu aku kira tulus dari keluarga suami. Waktu itu Bu Ramlah memelukku sambil berkata, "Aluna, mulai hari ini kamu anak ibu juga." Aku percaya. Ternyata ada orang yang memanggilmu anak hanya selama kamu berguna. Selama 5 tahun, aku membantu Reza membayar cicilan motor, menutup utang kecilnya, mengurus rumah, bahkan membangun usaha laundry kecil bernama Laundry Nayara yang sebenarnya memakai tabunganku sebelum menikah. Reza bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan logistik. Gajinya cukup untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah benar-benar cukup untuk rumah tangga kami. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku percaya rumah tangga dibangun berdua. Kalau aku punya lebih, aku bantu. Kalau Reza sedang sulit, aku tutup dulu. Tapi keluarga Reza menganggap bantuanku bukan kebaikan. Mereka menganggap itu kewajiban. Bu Ramlah sering berkata, perempuan kalau sudah menikah ya ikut suami. Uangnya juga ikut keluarga suami. Aku sering tersenyum kecil setiap mendengar itu. Bukan karena setuju, tapi karena sejak awal rekening usahaku tidak pernah kugabungkan dengan rekening Reza. Aku mencintai suamiku, tapi aku tidak pernah menyerahkan seluruh kendali hidupku kepada siapapun. Reza dulu marah saat tahu aku menolak membuka rekening bersama. "Kamu tidak percaya sama aku?" tanyanya. Aku menjawab tenang. "Aku percaya kamu sebagai suami. Tapi uang usaha harus jelas. Kalau bercampur, nanti susah dihitung." Bu Ramlah mendengar itu dan langsung menyindir. Dasar menantu pelit. Baru punya laundry kecil saja sudah takut hartanya dimakan keluarga. Waktu itu aku diam. Sekarang, melihat foto akad siri suamiku dengan perempuan lain di story mertuaku, aku bersyukur pernah dianggap pelit. Karena kalau tidak, mungkin pagi itu bukan hanya hatiku yang hancur. Usahaku juga sudah habis. Aku menaruh ponsel di meja. Air di panci sudah mendidih terlalu lama. Uapnya naik seperti napas yang kutahan. Lalu notifikasi lain masuk. Grup WhatsApp keluarga Reza. Bu Ramlah mengirim foto yang sama. Bedanya, di grup keluarga captionnya lebih panjang. "Alhamdulillah, akhirnya Reza menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga yang lama sadar diri dan tidak mengganggu rumah tangga baru anak ibu." Beberapa saudara langsung membalas. "Masya Allah, selamat ya, Bu. Semoga yang lama legowo." Kadang laki-laki butuh istri yang adem, bukan yang hitungan. Aku membaca semuanya sampai habis. Aku screenshot satu persatu.
Tidak lama kemudian, Vina mengunggah story. Ia memamerkan cincin, lalu menulis, "Tidak semua istri pertama pantas dipertahankan. Kadang yang kedua justru yang paling mengerti." Aku screenshot lagi. Pagi itu, bukti pertama datang sendiri ke tanganku. Orang yang merasa menang biasanya tidak sadar bahwa jemarinya sedang menulis kesalahan. Reza pulang pukul 8 pagi. Bukan dari kantor. Dari rumah ibunya. Ia masuk dengan wajah lelah. Tapi tidak tampak bersalah. Mungkin ia sudah menyiapkan pidato. Mungkin ia pikir aku akan menangis, memohon, atau membuat keributan. Aku sedang duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang belum kusentuh. "Mas," kataku pelan, "story ibu sudah kulihat." Reza berhenti di ambang pintu. Wajahnya berubah kaku. "Aluna, dengarkan aku dulu." Aku sedang mendengarkan. Ia menarik kursi di depanku. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku hampir tertawa. Kalimat itu terlalu biasa untuk luka sebesar ini. Foto akad, cincin, mahar, caption ibu, story Vina. Bagian mana yang bukan seperti yang kupikirkan? Reza mengusap wajah. Aku terpaksa. Aku menatapnya lama. Terpaksa menikah lagi. Ibu sakit memikirkan rumah tangga kita. Ibu merasa kamu terlalu keras, terlalu mengatur uang, terlalu dingin. Vina selama ini banyak mengerti aku. Lalu karena ibumu merasa aku keras, kamu menikah siri diam-diam. Reza menunduk. Aku bertanya lagi. "Kapan?" Ia tidak menjawab. "Kapan akadnya?" "Semalam." "Di mana?" "Di rumah Pak Harun, kenalan ibu." "Siapa saksinya?" "Ibu. Om Sigit. Ayahnya Vina." Aku menarik napas pelan. "Aku istri sahmu, Mas. Kamu tidak pernah bicara. Tidak pernah meminta izin. Tidak pernah menyelesaikan rumah tangga kita. Tapi ibumu sudah mengunggah seolah aku ini barang lama yang bisa disingkirkan." Reza mulai gelisah. "Aku mau bicara, tapi kamu pasti marah." Aku mengangguk kecil. "Jadi supaya aku tidak marah, kamu memilih mengkhianati aku dulu." Ia terdiam. Aku membuka ponsel dan menunjukkan story Bu Ramlah. "Ini bukan hanya pengkhianatan, Mas. Ini penghinaan publik." Reza berkata pelan. "Aku akan minta ibu hapus." "Tidak perlu." Ia menatapku bingung. Aku memasukkan ponsel ke saku. "Biarkan saja dulu. Aku ingin lihat sejauh mana kalian merasa benar." Reza mengangkat wajah. "Apa maksudmu?" "Aku tidak akan ribut pagi ini. Aku tidak akan datang ke rumah ibumu sambil teriak-teriak. Aku hanya akan menyimpan semua yang kalian sebarkan." Wajah Reza berubah pucat. "Aluna, jangan buat masalah makin besar." Aku berdiri. "Masalah ini sudah besar sejak kamu duduk di depan meja akad dengan perempuan lain, sementara buku nikah kita masih tersimpan di lemari kamar." Aku berjalan ke kamar, mengambil map hijau berisi dokumen pernikahan kami, sertifikat usaha laundry Nayara, bukti pembayaran sewa ruko, dan beberapa mutasi rekening 3 bulan terakhir. Aku sudah mulai mencurigai Reza sejak 2 bulan lalu. Bukan karena aku hobi mengecek ponsel suami, tapi karena uang rumah tangga sering kurang dengan alasan yang tidak masuk akal. Reza bilang ada potongan kantor. Lalu bilang temannya pinjam uang. Lalu bilang Bu Ramlah perlu biaya berobat. Aku pernah menawarkan mengantar Bu Ramlah ke dokter. Ia menolak. "Tidak usah. Ibu sudah diurus Reza." Katanya ketus. Sejak itu, aku mulai mencatat. Setiap kali Reza meminta tambahan uang, aku tanya untuk apa. Setiap transfer dari rekening rumah tangga, aku simpan buktinya. Setiap tagihan aneh, aku foto. Aku tidak menuduh. Aku hanya mencatat. Dan pagi itu, catatan kecilku mulai punya arah. Reza mengetuk pintu kamar. "Aluna, kita bisa bicarakan baik-baik." Aku sedang memasukkan dokumen ke tas. "Kita akan bicara," jawabku. "Tapi bukan hanya dengan kata-kata. Dengan bukti."
Ia menelan ludah. Kamu mau lapor polisi? Aku belum bilang begitu. Kamu mau cerai? Aku menatapnya. Kamu yang menikah lagi diam-diam. Kenapa kamu yang takut kata cerai? Matanya merah. Aku masih sayang kamu. Aku tertawa kecil. Kali ini aku tidak bisa menahannya. Sayang macam apa yang duduk di akad perempuan lain semalam, lalu pulang ke rumah istri pertama pagi ini? Reza tidak menjawab. Siang itu, Bu Ramlah meneleponku. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan suara. Aluna, kalau sudah lihat story, jangan ngamuk. Kamu harus sadar. Laki-laki itu boleh menikah lagi kalau istrinya tidak bisa membuat nyaman. Daripada Reza zina, lebih baik ibu nikahkan. Kamu sebagai perempuan pertama harus tahu diri. Aku simpan voice note itu. Lalu pesan kedua masuk. Kalau kamu mau tetap di rumah itu, jangan macam-macam. Rumah itu memang kontrak atas namamu. Tapi suamimu kepala keluarga. Jangan sok berkuasa. Aku simpan lagi. Rumah yang kami tempati memang kontrak tahunan. Tetapi uang sewanya dari rekening usahaku. Ruko laundry juga atas namaku. Motor yang dipakai Reza untuk berangkat kerja ku beli dari hasil usaha. Meski STNK-nya pernah ia minta dibuat atas namanya dengan alasan, biar gampang servis. Aku menolak waktu itu. Bu Ramlah menyebutku pelit. Sekarang aku menyebutnya selamat. Kalau teman-teman pernah melihat orang difitnah di media sosial padahal kenyataannya berbeda, tulis, bukti lebih kuat dari fitnah, di komentar. Karena setelah story itu tersebar, aku baru tahu siapa yang diam-diam menyusun semuanya dari belakang. Sore harinya, fitnah itu mulai melebar. Story Bu Ramlah diunggah ulang oleh akun Facebook kecil bernama Kabar Keluarga Kita. Entah siapa yang mengirim, tapi narasinya berubah lebih kejam. Istri pertama tidak mau melayani suami. Akhirnya suami menikah lagi dengan perempuan yang lebih lembut. Foto akad Reza dan Vina dipasang. Namaku tidak disebut lengkap, tapi wajahku muncul di foto lama keluarga yang mereka unggah, dengan lingkaran merah di sekitarku. Foto itu membuatku berhenti bernapas beberapa detik. Bukan karena aku malu orang melihat wajahku, tapi karena foto lama itu diambil 2 tahun lalu saat syukuran ulang tahun Bu Ramlah. Aku yang membayar cateringnya. Aku yang memasak sebagian lauknya. Aku yang membersihkan rumah setelah tamu pulang. Dan sekarang foto itu dipakai untuk mempermalukanku. Aku screenshot. Screen recording. Salin link. Lalu aku menghubungi Rania, pegawai lamaku di Laundry Nayara. Ran, kalau ada pelanggan tanya soal postingan keluarga, jangan jawab apapun. Bilang saja urusan pribadi sedang ditangani. Rania membalas cepat. Mbak, saya sudah lihat. Itu jahat banget. Mbak perlu saya simpan komentar yang bawa-bawa laundry? Iya. Screenshot semua. Tapi jangan balas. Siap, Mbak. Setelah itu aku menghubungi Mbak Ratih, pengacara yang pernah membantu kontrak sewa rukoku. Mbak, saya butuh konsultasi. Ada dugaan pencemaran nama baik, pernikahan siri tanpa sepengetahuan saya, dan kemungkinan penggunaan uang rumah tangga untuk perempuan lain. Mbak Ratih membalas, kumpulkan bukti. Jangan unggah klarifikasi dulu. Besok pagi ke kantor saya. Malam itu, Reza tidak pulang. Ia mengirim pesan singkat. Aku di rumah ibu dulu sampai kamu tenang. Aku membalas. Baik, aku juga butuh rumah ini tenang dari kebohongan. Lalu aku mengunci pintu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah terasa sepi, tapi tidak sesak. Aku membuka laptop dan mulai menyusun folder. Folder pertama, story Bu Ramlah. Folder kedua, story Vina. Folder ketiga, grup keluarga. Folder keempat, mutasi rekening. Folder kelima, voice note. Folder keenam, akun penyebar fitnah. Aku juga membuka mutasi rekening rumah tangga. Satu persatu transaksi yang dulu terlihat biasa mulai tampak aneh. Transfer 5 juta ke rekening atas nama Vina Larasati, 2 bulan lalu. Keterangan, pinjaman kantor. Transfer 3 juta ke nomor rekening yang sama,
3 minggu lalu. Keterangan. Obat ibu. Transfer 7 juta ke toko perhiasan di Semarang. 5 hari lalu. Aku menatap transaksi terakhir itu lama. Cincin emas di story Vina tiba-tiba terasa lebih terang di kepalaku. Aku tidak menangis. Aku hanya mencetak mutasi itu. Besok paginya, aku datang ke kantor hukum Surya Negara dengan map hijau dan wajah yang sengaja kubuat tenang. Mbak Ratih menyambutku di ruang kecil berbau kopi. Ia membaca semua bukti tanpa banyak komentar. Sesekali alisnya naik. Sesekali ia menghela napas. "Aluna," katanya akhirnya. "Secara hukum, kita perlu pisahkan beberapa hal. Pertama, pencemaran nama baik dan penyebaran konten yang merugikanmu. Kedua, hakmu sebagai istri sah. Ketiga, aliran dana dari rekening rumah tangga dan usaha. Keempat, aset yang atas namamu." Aku mengangguk. Aku tidak mau balas dendam, Mbak. Aku cuma tidak mau namaku dihancurkan untuk menutupi perbuatan mereka. Itu sikap yang tepat. Mbak Ratih menyarankan somasi awal. Bukan langsung membuat laporan besar, tapi memberi kesempatan mereka menurunkan konten dan membuat klarifikasi tertulis. Untuk Reza, ia menyarankan mediasi dengan saksi keluarga dan pencatatan pemisahan keuangan sementara. "Jangan bertemu sendiri," katanya. "Orang yang berani memutarbalikan cerita di media sosial biasanya akan memotong ucapanmu juga." Aku pulang dari kantor hukum dengan kepala lebih tegak. Tapi keluarga Reza rupanya merasa masih menang. Siang itu Bu Ramlah membuat live Facebook. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, memakai kerudung abu-abu. Wajahnya dibuat sedih. "Ibu cuma ingin anak ibu bahagia," katanya dalam live itu. "Tapi ada menantu yang merasa uang lebih penting daripada rumah tangga. Ibu sudah sabar bertahun-tahun." Vina duduk di sebelahnya, menunduk seolah perempuan paling tersakiti. Reza tidak terlihat, tapi suaranya sempat terdengar dari belakang. Aku menonton live itu dari ruang kantor laundry. Rania berdiri di sampingku. Wajahnya merah menahan marah. "Mbak, ini keterlaluan. Mereka nuduh Mbak pelit, dingin, segala macam." Aku mengangkat tangan kecil. "Rekam semuanya." Rania langsung menekan screen recording. Di live itu, Bu Ramlah berkata, "Reza menikah lagi bukan tanpa alasan. Istri pertamanya terlalu sibuk kerja, lupa melayani suami. Kalau sekarang dia marah, mungkin karena takut tidak bisa menguasai uang Reza lagi." Aku tersenyum pahit. Uang Reza? Selama 5 tahun, uang yang sering menyelamatkan Reza justru uangku. Namun aku tetap tidak membalas live itu. Aku tahu, semakin mereka bicara, semakin banyak bukti yang mereka berikan. Sore harinya, komentar mulai menyerang akun laundryku. "Ini laundry punya istri pertama yang pelit itu ya? Takut laundry di sini. Nanti dihitung perasaan juga. Kasihan suaminya." Rania hampir menangis. "Mbak, rating kita turun." Aku memegang bahunya. "Tenang. Kita jawab dengan pelayanan, bukan emosi. Semua komentar disimpan." Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Saya admin yang biasa bantu Bu Ramlah upload ke akun kabar keluarga kita." Saya tidak enak, "Mbak." Bu Ramlah sendiri yang kirim foto dan narasinya. "Saya ada chatnya." Aku menatap layar. "Bisa kirim bukti?" balasku. Beberapa detik kemudian, masuk tangkapan layar chat Bu Ramlah dengan admin akun itu. "Tolong naikkan cerita ini. Biar semua orang tahu menantuku pantas ditinggal. Jangan sebut nama lengkap, tapi kasih foto biar orang tahu." Aku menyimpan bukti itu. Lalu admin itu mengirim satu voice note. Suara Bu Ramlah terdengar jelas. "Kalau Aluna malu, biar dia cepat pergi dari rumah Reza. Nanti rumah itu bisa dipakai Reza sama Vina dulu sambil cari kontrakan." Tanganku berhenti di atas keyboard. Jadi itu tujuannya. Bukan hanya membuatku malu. Mereka ingin aku pergi dari rumah yang sewanya kubayar, agar Reza bisa membawa Vina masuk. Pagi berikutnya, aku menghubungi pemilik rumah kontrakan, Pak Danang. "Pak, saya Aluna. Mau memastikan,
Kontrak rumah masih atas nama saya. Benar. Benar, Bu. Sampai 8 bulan ke depan. Kalau ada orang lain minta kunci cadangan atau mengaku suami saya ingin pindah masuk dengan keluarga baru, mohon jangan diberikan tanpa izin saya. Pak Danang terdengar kaget. Ada masalah, Bu. Ada urusan keluarga. Saya hanya mengamankan hak saya. Saya paham. Kunci cadangan tidak akan saya berikan ke siapapun selain Ibu. Satu bukti lagi kusimpan. Rekaman izin pembicaraan dengan Pak Danang dan salinan kontrak rumah. Pembalikan pertama terjadi 2 hari setelah stori akad itu. Mbak Ratih mengirim somasi kepada Reza, Bu Ramlah, Vina, dan akun kabar keluarga kita. Isinya jelas. Turunkan unggahan, buat klarifikasi, hentikan penyebaran fitnah, dan hadir dalam mediasi keluarga dengan bukti lengkap. Bu Ramlah tidak takut. Ia justru mengirim pesan di grup keluarga besar. Aluna sekarang pakai pengacara. Lihat sendiri, menantu model begitu mana bisa diajak kekeluargaan. Aku membaca pesan itu, lalu mengirim satu balasan pertama sejak semua dimulai. Saya bersedia bicara kekeluargaan. Tapi karena nama saya sudah dibawa ke media sosial, pembicaraan harus disaksikan dan dicatat. Saya tidak akan membalas fitnah dengan fitnah. Saya hanya akan menunjukkan bukti utuhnya. Grup langsung hening. Mediasi diadakan di rumah Bu Ramlah, hari Minggu sore. Aku datang bersama Mbak Ratih dan Pak Danang sebagai saksi kontrak rumah. Aku juga meminta Rania hadir sebagai saksi dampak fitnah terhadap usaha laundry. Reza sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya kusut. Vina duduk di sampingnya, memakai kerudung krem dan cincin emas yang sama seperti di story. Bu Ramlah duduk di kursi tengah, masih berusaha terlihat paling berkuasa. Di meja ruang tamu, ada piring kue kering. Lucunya, piring itu diletakkan jauh dari tempat dudukku. Seolah bahkan dalam mediasi pun aku masih harus diberi jarak. Aku tidak peduli. Aku meletakkan map hijau di meja. Bu Ramlah membuka suara lebih dulu. Sebelum mulai, Ibu mau bilang, kamu boleh sakit hati, tapi jangan membuat keluarga ini malu. Aku menatapnya. Bu, keluarga ini tidak malu ketika Ibu memposting akad siri anak Ibu. Tidak malu ketika Ibu menulis saya harus tahu diri. Tidak malu ketika wajah saya disebar. Tapi kenapa baru malu saat saya membawa bukti? Wajah Bu Ramlah mengeras. Reza memejamkan mata. Mbak Ratih bicara dengan tenang. Kami datang untuk menyelesaikan 3 hal. Unggahan dan fitnah, penggunaan dana, serta batas hak atas rumah kontrakan dan usaha Ibu Aluna. Vina tiba-tiba berkata, saya tidak merasa memfitnah. Saya hanya membagikan kebahagiaan. Aku menoleh padanya. Kebahagiaan yang captionnya menghina istri sah. Vina menggigit bibir. Aku membuka layar laptop. Pertama, kutampilkan story Bu Ramlah. Foto akad. Caption. Tanggal. Lalu story Vina. Cincin. Kalimat tentang istri pertama. Lalu grup keluarga. Komentar saudara. Kalimat. Yang lama boleh belajar ikhlas. Aku tidak menaikkan suara. Aku hanya memindahkan slide bukti satu persatu. Ini bukti pertama. Kalian yang membawa urusan ini ke ruang publik. Lalu kutampilkan mutasi rekening. Ini transfer 5 juta ke rekening Vina, 2 bulan lalu. Saat itu Reza bilang uang dipakai untuk pinjaman teman kantor. Reza menunduk. Ini transfer 3 juta ke rekening Vina, 3 minggu lalu. Saat itu Reza bilang untuk obat ibu. Bu Ramlah gelisah. Ini 7 juta ke toko perhiasan di Semarang, 5 hari sebelum akad. Cincin di tangan Vina mirip dengan model di invoice toko yang dikirim ke email Reza. Vina refleks menutup cincin dengan tangan kirinya. Aku menatap Reza. Mas, kamu memakai uang rumah tangga untuk membeli cincin perempuan lain. Reza berbisik. Aku salah. Bu Ramlah langsung menyela. Itu uang Reza sendiri. Aku membuka halaman berikutnya. Rekening itu rekening rumah tangga. Setiap bulan saya juga mengisi dari hasil laundry. Ini transfer masuk dari rekening usaha saya. Ini pembayaran listrik.
sewa rumah, kebutuhan dapur. Jadi ketika uang keluar untuk Vina, yang dipakai bukan hanya uang Reza. Ruangan mulai hening. Aku belum berhenti. Kutarik satu foto dari map. Foto lama keluarga yang dipakai akun kabar keluarga kita untuk menyerangku. Saya tidak marah karena foto saya terlihat. Saya marah karena foto ini dipakai untuk membuat saya tampak seperti perempuan gagal. Padahal acara dalam foto ini saya yang biayai. Lalu kutampilkan chat dari admin akun itu. Bu Ramlah yang mengirim foto. Bu Ramlah yang menulis narasi. Bu Ramlah yang meminta wajahku dibuat mudah dikenali. Bu Ramlah yang berkata agar aku malu dan pergi dari rumah. Wajah Bu Ramlah langsung pucat. Ia mencoba berdiri. Itu chat pribadi. Mbak Ratih menatapnya. Justru karena sudah berdampak ke publik dan usaha klien saya, chat itu relevan sebagai bukti sumber narasi. Vina mulai menangis pelan. Saya tidak tahu sampai sejauh itu. Aku memandangnya tanpa emosi. Tapi kamu tahu Reza masih punya istri. Ia diam. Aku mengambil satu lembar dari map. Salinan kontrak rumah. Sekarang soal rumah. Rumah yang Bu Ramlah bilang rumah Reza. Kontraknya atas nama saya. Sewanya dari rekening saya. Pak Danang hadir sebagai pemilik rumah. Pak Danang mengangguk. Benar. Penyewa sah rumah itu Ibu Aluna. Saya tidak pernah membuat perjanjian dengan Pak Reza atau keluarganya. Bu Ramlah mencoba berkata, tapi Reza kepala keluarga. Aku menatapnya lurus. Kepala keluarga bukan berarti boleh membawa istri baru ke rumah yang dibayar istri pertama. Kalimat itu membuat beberapa saudara yang hadir menunduk. Lalu aku mengambil ponsel dan memutar voice note Bu Ramlah. Kalau Aluna malu, biar dia cepat pergi dari rumah Reza. Nanti rumah itu bisa dipakai Reza sama Vina dulu sambil cari kontrakan. Suara itu memenuhi ruang tamu. Tidak ada yang bisa mengelak. Aku meletakkan ponsel di meja. Saya membawa screenshot ini bukan untuk membalas dendam. Saya membawanya karena ibu menjadikan media sosial sebagai pisau. Kalau nama saya ibu bawa ke ruang publik, maka bukti saya juga berhak dilihat oleh orang-orang yang ibu libatkan. Bu Ramlah duduk lemas. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Vina menangis lebih keras. Tapi klimaks sebenarnya belum selesai. Mbak Ratih mengeluarkan dokumen terakhir dari tasnya. Ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan. Kami menerima informasi dari pihak toko perhiasan bahwa info cincin awalnya diminta atas nama Ibu Aluna. Aku menoleh pada Reza. Reza langsung mengangkat wajah. Apa? Mbak Ratih meletakkan salinan pesan dari toko perhiasan. Di sana tertulis chat dari nomor Reza. Tolong info cincin dibuat atas nama Aluna Nayara untuk keperluan hadiah istri. Toko menolak karena pembayaran dilakukan melalui transfer rekening rumah tangga, tetapi penerima barang adalah Vina. Aku menatap Reza. Kamu mau memakai namaku untuk invoice cincin perempuan lain? Reza tergagap. Aku cuma takut kalau ketahuan. Ketahuan siapa? Aku. Ia tidak menjawab. Bu Ramlah tiba-tiba berkata, Ibu yang suruh. Semua mata berpindah padanya. Reza menatap ibunya. Bu. Bu Ramlah menggenggam ujung kerudungnya. Ibu pikir kalau invoice atas nama Aluna, nanti kalau ada masalah, bisa dibilang itu hadiah untuk istri sendiri. Bukan untuk Vina. Ruangan itu seperti berhenti bernapas. Itulah secon klimas yang membuat semuanya runtuh. Mereka bukan hanya menikahkan Reza diam-diam. Mereka bukan hanya mempermalukanku. Mereka bahkan sudah menyiapkan cara agar uang yang dipakai untuk Vina bisa disamarkan sebagai pengeluaran untukku. Aku merasa ada bagian dalam dadaku yang patah. Tapi bukan bagian yang membuatku lemah. Justru bagian yang selama ini masih berharap Reza hanya tersesat. Ternyata ia berjalan bersama ibunya, membawa namaku sebagai tameng. Aku berdiri pelan. Bu Ramlah, kataku. Ibu pernah bilang saya menantu yang tidak pantas. Hari ini saya mengerti. Saya memang tidak pantas berada di keluarga yang memakai nama saya untuk menutup kebohongan. Reza ikut berdiri. Aluna, aku minta maaf.
Aku benar-benar kacau. Aku bisa perbaiki. Aku menatap laki-laki yang 5 tahun kupanggil suami itu. Mas, yang rusak bukan gelas yang bisa dilem. Yang kamu hancurkan adalah kepercayaan. Ia menangis. Aku hilaf. Hilaf itu lupa sebentar. Kamu transfer uang berkali-kali. Kamu beli cincin. Kamu duduk akad. Kamu pulang dan masih mencoba membuatku diam. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Reza tidak punya jawaban. Hari itu, keputusan dibuat di ruang tamu Buramlah. Vina harus menghapus semua unggahan dan membuat klarifikasi bahwa ia menjalin hubungan dengan Reza saat Reza masih berstatus suami sahku. Buramlah harus menulis permintaan maaf tertulis di grup keluarga dan meminta akun kabar keluarga kita menurunkan konten serta mengunggah koreksi. Reza menandatangani pernyataan bahwa ia tidak boleh memasuki rumah kontrak tanpa izinku, tidak boleh memakai rekening rumah tangga, dan harus mengembalikan dana yang terbukti dipakai untuk kepentingan Vina dari pos rumah tangga. Aku juga meminta motor yang selama ini dipakai Reza dikembalikan, karena pembelian dan dokumennya atas namaku. Bukan untuk menyiksa, tapi karena aku tidak lagi ingin fasilitas dari jerih payahku dipakai untuk mengantar kebohongan. Buramlah awalnya menolak. Katanya aku kejam. Katanya aku ingin menghancurkan anaknya. Aku menjawab, "Tidak, Bu. Saya hanya mengambil kembali yang bukan hak kalian." Malam itu, Reza tidak pulang ke rumah. Aku mengganti kunci pintu depan dengan izin pemilik rumah. Rania datang membantuku memindahkan beberapa barang Reza ke kardus, lalu menaruhnya rapi di teras untuk diambil. Aku tidak membakar baju, tidak membuang foto, tidak membuat live balasan. Aku hanya merapikan rumah. Kadang cara paling tegas untuk pergi dari luka bukan dengan berteriak, tapi dengan menutup pintu yang selama ini dibiarkan terlalu mudah dimasuki orang yang tidak menghargai kita. 3 hari kemudian, klarifikasi mulai muncul. Vina menulis di story bahwa unggahan sebelumnya tidak utuh dan telah menyakiti pihak lain. Ia tidak menyebutku sebagai perempuan jahat lagi. Buramlah menulis di grup keluarga bahwa aku adalah istri sah Reza dan bahwa narasi tentang aku tidak melayani suami tidak berdasar. Akun kabar keluarga kita menghapus unggahan dan menulis koreksi singkat. Komentar yang dulu menyerang laundryku perlahan berubah. Ada yang meminta maaf. Ada yang diam-diam menghapus komentar. Ada juga yang tetap menyalahkanku karena menurut mereka urusan rumah tangga tidak perlu dibawa keluar. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu, orang yang tidak merasakan diinjak di depan umum sering merasa paling bijak menyuruh korban diam. Seminggu kemudian, aku mengajukan proses hukum dan mediasi lanjutan untuk perpisahan. Aku belum tahu ujungnya akan seperti apa, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali hanya karena Reza menangis. Reza beberapa kali datang ke laundry. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya kusut, membawa bunga dan permintaan maaf. "Aluna, aku mau mulai dari nol." Aku melihatnya dari balik meja kasir. "Mulai dari nol itu bagus, Mas. Tapi bukan denganku yang kamu jadikan minus." Ia menangis lagi. Kali ini aku tidak ikut hancur. Buramlah juga pernah datang. Tidak masuk. Hanya berdiri di depan pagar rumah kontrakan. Ia mengirim pesan. "Ibu mau bicara." Aku membalas. Semua pembicaraan lewat Mbak Ratih atau di forum mediasi. Ia membalas lagi. "Kamu tega sekali." Aku menatap pesan itu lama. Dulu kalimat seperti itu akan membuatku merasa bersalah. Sekarang tidak lagi. Tega adalah menikahkan anak laki-laki diam-diam lalu mempostingnya untuk mempermalukan istri sahnya. Tega adalah memotong martabat orang lain demi menjaga wajah sendiri. Tega adalah memakai uang dan nama seseorang, lalu menyebutnya tidak pantas. Menjaga batas bukan tega. Menjaga batas adalah cara orang terluka menyelamatkan dirinya. Bulan berikutnya, laundry Nayara justru semakin ramai. Bukan karena dramaku, tapi karena banyak pelanggan lama tahu bagaimana aku bekerja. Rania berkata, "Mbak, banyak ibu-ibu bilang mereka salut karena Mbak tidak balas kasar." Aku tersenyum. Aku juga sempat ingin marah, Ran. Tapi marahku tidak boleh lebih bodoh dari luka. Di rumah,
Aku menurunkan foto pernikahan dari dinding. Bukan dengan benci. Aku membersihkannya, membungkusnya dengan kertas, lalu menyimpannya di kotak dokumen. Buku nikah masih ada di map hijau. Bukan sebagai harapan kosong, tapi sebagai bukti bahwa aku pernah masuk rumah tangga ini dengan cara terhormat. Kalau aku keluar pun, aku akan keluar dengan cara terhormat. Screenshot story Buramlah masih kusimpan. Foto akad itu masih ada. Mutasi transfer masih ada. Chat admin akun masih ada. Voice note masih ada. Bukan untuk kupandangi setiap malam, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa diamku pernah menyelamatkanku dari cerita palsu yang hampir dipercaya semua orang. Aku tidak membuat mereka hancur dengan fitnah. Mereka hancur karena bukti dari perbuatan mereka sendiri. Aku tidak merebut apapun dari Vina. Aku hanya mengambil kembali martabatku. Aku tidak memenangkan Reza kembali. Aku memenangkan diriku sendiri. Dan sejak hari itu, aku belajar bahwa perempuan yang terlihat tenang bukan berarti tidak terluka. Kadang ia hanya sedang memastikan, ketika waktunya bicara, tidak ada satupun kebohongan yang bisa berdiri lebih tinggi daripada bukti. Menurut teman-teman, apakah seorang istri masih wajib bertahan jika suaminya menikah lagi diam-diam lalu keluarganya mempermalukan istri sah di media sosial? Tulis pendapat teman-teman di komentar. Kalau cerita ini membuat teman-teman ikut lega, bantu tekan like dan subscribe, karena besok akan ada kisah lain tentang menantu yang diamnya ternyata menyimpan bukti besar.